teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Devi Ardia. Di video kali ini masih membahas tentang diabetes, tetapi kita akan bahas apa sih bedanya diabetes basah dan diabetes kering. Seperti kita tahu bahwa orang yang sakit diabetes itu identik dengan adanya luka. Jadi kakinya luka, diperban, menghitam, ataupun yang paling buruk sampai diamputasi. Tapi tahukah Anda sebenarnya istilah diabetes basah dan kering itu nggak ada dalam dunia medis. Yang ada cuma diabetes tipe 1 sama tipe 2. Nah, lalu apa bedanya diabetes basah dan diabetes kering? Ya, oke. Jadi jika seorang diabetasi punya luka, dan itu lukanya nggak bisa sembuh hanya karena masalah sepele, misalnya kesandung, cuma kena paku, ataupun tergores, dan itu bisa berakibat fatal. Lukanya melebar sampai kelihatan tulangnya gitu. Itu namanya diabetes basah, sebutannya orang. Tapi ada juga orang yang sakit diabetes nggak punya luka. Alhamdulillah saya mengalaminya. Misalnya saya jatuh, luka di lutut gitu, lebar. Tapi kemudian beberapa minggu lukanya sudah kering. Alhamdulillah bisa cepat sembuh. Apa sih yang membedakan? Ya, ada beberapa faktor yang membedakan kenapa saat diabetasi punya luka itu lukanya parah dan bisa berujung amputasi. Jadi, faktor yang pertama adalah diabetasinya sudah berusia lanjut. Kita tahu bahwa kalau misalnya orang yang usianya sudah sepuh, sudah tua, misalnya di atasnya 60-70 tahun, itu metabolisme tubuhnya sudah kurang, lambat. Oleh karena itu, penyembuhan lukanya juga lama. Ya. Yang kedua, bisa juga umurnya masih relatif muda, kayak 40-an tahun, tetapi sudah ada luka. Kenapa? Karena gula darahnya tidak terkontrol. Yang ketiga, lukanya nggak sembuh karena penanganannya kurang tepat. Penanganan kurang tepat itu maksudnya lukanya kurang steril, ganti perbannya jarang, ataupun pengobatannya nggak sesuai. Misalnya luka tersebut diakibatkan oleh bakteri A gitu ya, tetapi salepnya harusnya mengobati bakteri B. Nah, itu kan nggak cocok. Lalu, mengapa sebagian besar kok lukanya itu di kaki, bukan di tangan, bukan di pundak, ataupun misalnya di perut? Ya, kita tahu bahwa kaki itu kan anggota tubuh kita yang paling bawah. Sirkulasi darah yang membawa ke atas itu sudah kurang karena faktor jantung, pembuluh darah, ataupun karena faktor yang lainnya. Dan kita jarang juga ngerawat kaki. Paling sering dibersihkan adalah anggota bagian tubuh yang bagian atas, misalnya kepala, tangan, dan badan bagian atas. Jadi sebagian besar itu yang sakit atau yang luka itu adalah kaki, jempolnya ataupun jari-jarinya. Maka dari itu gak jarang yang diamputasi itu bagian bawah. Jadi tips untuk para diabetasi atau yang punya luka sulit sembuh, yang pertama coba untuk dikendalikan gula darahnya. Harus di bawahnya 150 dengan pola makan yang baik, harus rutin minum obat, dan juga menjaga kebersihan luka itu sendiri, ya. Dan saya sarankan sih untuk bisa minum juga beberapa multivitamin ataupun minuman herbal yang tujuannya bukan untuk menyembuhkan diabetes, tetapi meningkatkan daya tahan tubuh supaya badannya segar, terus kulitnya itu cepat beregenerasi, jadi lukanya cepat sembuh. Ya, jadi jangan sedih buat para penderita yang lukanya sulit sembuh.
Mudah-mudahan bisa menemukan pengobatan yang sesuai dan lukanya bisa nutup lagi. Semangat ya untuk menurunkan gula darahnya. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.